Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di lereng Gunung Arjuna, ada sebuah cerita yang sudah lama terkubur oleh waktu. Desa yang dulunya subur dan makmur kini sudah banyak ditinggalkan warganya, hanya tersisa beberapa rumah dan pekarangan yang dipenuhi ilalang. Namun, di balik desa yang sepi itu, ada sebuah legenda yang terus hidup, meskipun hanya dibicarakan oleh beberapa orang tua yang masih ada di sana. Cerita ini bermula dari penemuan sebuah golok tua yang dikenal dengan nama Golok Singa Raja Kadiri. Golok ini bukan sembarang senjata tajam. Ia dianggap sebagai warisan kerajaan Kadiri, salah satu kerajaan besar di Jawa Timur yang pernah berjaya pada abad ke-12 hingga abad ke-13. Golok ini, menurut cerita yang beredar, adalah simbol kekuasaan dan keberanian Raja-Raja Kadiri. Konon, golok ini memiliki kekuatan mistis yang bisa memberikan keberuntungan kepada pemiliknya. Namun dengan harga yang sangat tinggi, sebuah jiwa yang harus ditebus dengan darah. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dewa yang tinggal di desa tersebut mendengar cerita ini dari seorang kakek tua yang sering duduk di warung kopi tua dekat alun-alun. Kakek itu, yang dikenal sebagai Mbah Warto, sering berbicara tentang hal-hal yang mistis, tetapi tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Namun, saat Mbah Warto menyebutkan tentang Golok Singa Raja Kadiri, Dewa merasa ada sesuatu yang menarik di balik cerita itu. Tanpa berpikir panjang, Dewa memutuskan untuk mencari golok tersebut. Pencarian itu membawanya ke sebuah gua yang terletak jauh di hutan, tempat yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Gua itu, menurut cerita Mbah Warto, adalah tempat di mana golok tersebut disembunyikan oleh para pengawal kerajaan Kadiri. Mereka berusaha melindunginya dari kejatuhan kerajaan, dan dengan cara itu, golok itu dianggap terkutuk. Siapapun yang menemukannya akan mendapatkan kekuatan luar biasa, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Dewa akhirnya sampai di mulut gua yang tampak seperti tidak tersentuh oleh waktu. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia memasuki gua yang gelap dan lembab itu. Di dalamnya, bau tanah yang basah dan udara dingin menyambutnya, namun Dewa tidak gentar. Ia meneruskan pencariannya, menyusuri lorong-lorong gua yang semakin sempit. Tiba-tiba, ia melihat sebuah cahaya yang tampak samar dari kejauhan. Semakin dekat ia berjalan, cahaya itu semakin terang, hingga akhirnya ia sampai di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan batu-batu besar yang tampak seperti altar. Di tengah ruangan, tergeletak sebuah golok tua yang bersinar aneh, meskipun tidak ada sumber cahaya yang jelas di sekitar tempat itu. Golok itu terletak di atas sebuah batu besar, seolah menunggu seseorang untuk menggapainya. Dewa, yang sudah penasaran setengah mati, mendekati golok itu dan tanpa ragu mengangkatnya. Saat tangannya menyentuh gagangnya, tiba-tiba udara di sekitarnya berubah. Suara gemuruh terdengar dari dalam gua, dan Dewa merasa seakan ada sesuatu yang mengamati dirinya. Namun, rasa takut itu tidak menghalanginya. Ia merasa seolah golok itu memanggilnya. Namun, baru saja Dewa mengangkat golok tersebut, tubuhnya seperti terhenti sejenak. Sebuah suara halus dan dalam terdengar di telinganya, berbisik perlahan. Kamu telah memilih jalanmu. Tiada jalan mundur setelah ini. Dewa terperanjat dan segera melepaskan golok itu, tetapi golok itu seolah menempel pada tangannya. Tanpa bisa melepaskannya, Dewa merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi yang luar biasa. Matanya menjadi tajam, pandangannya semakin jelas dan tajam, seolah-olah ia bisa melihat jauh ke dalam kegelapan. Namun, rasa sakit yang amat sangat tiba-tiba menyerang kepalanya. Ia merasa ada sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya, sesuatu yang jauh lebih tua dan kuat daripada dirinya.
Sejenak, dewa terjatuh ke tanah, golok tersebut masih erat di tangannya. Ia merasa seperti ada kekuatan jahat yang menguasai tubuhnya. Dalam sekejap, dewa menyadari bahwa ada kekuatan besar yang sedang mengendalikannya. Golok Singaraja Kadiri bukanlah sekadar senjata, tetapi juga kunci dari sesuatu yang sangat gelap dan berbahaya. Setelah beberapa saat, tubuh dewa kembali terasa ringan. Ia berdiri, tetapi matanya tampak berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Keputusan yang ia ambil untuk membawa golok tersebut kini membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Namun, dewa tidak tahu bahwa setiap pilihan yang ia ambil akan membawa perubahan besar bagi dirinya dan juga desa tempat ia tinggal. Saat ia kembali ke desa, suasana terasa aneh. Penduduk desa yang sebelumnya ramah mulai menghindari dewa. Mereka merasa ada yang berbeda pada dirinya, meskipun dewa berusaha untuk menyembunyikan golok itu. Suatu malam, dewa merasa dorongan kuat untuk menghunus golok tersebut. Ia tak bisa menahan dirinya lagi, dan perlahan ia mulai merasa bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Namun, semakin dalam dewa terperangkap dalam pengaruh golok tersebut, semakin banyak peristiwa aneh yang terjadi di desanya. Hujan deras yang tak kunjung reda, suara aneh yang terdengar dari hutan, dan wajah-wajah mengerikan yang muncul di malam hari, semua itu seolah menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang sangat kelam yang sedang terjadi. Golok Singaraja Kadiri, bagian 2, harga dari kekuatan tersembunyi. Pekan berikutnya, malam terasa semakin mencekam. Dewa mulai merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam gua tempat ia menemukan golok itu. Setiap malam, mimpi buruk menghantuinya. Ia melihat dirinya berdiri di depan sebuah altar kuno, memegang golok itu, sementara tubuhnya dibalut cahaya merah yang menyilaukan. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara yang mengatakan, hanya satu yang bisa selamat, kamu atau desa ini. Dewa merasa bahwa dirinya semakin terperangkap dalam jeratan golok tersebut. Namun, ia masih belum menyadari sepenuhnya bahwa kekuatan yang ia dapatkan bukanlah berkah, melainkan kutukan. Dalam perjalanan untuk memahami lebih lanjut tentang golok tersebut, dewa bertemu dengan seorang guru spiritual yang bijak, seorang pertapa yang dikenal dengan nama Ki Nitiswara. Ki Nitiswara adalah seorang pria tua yang sudah lama hidup menyendiri di kaki gunung. Ia dikenal memiliki pengetahuan yang dalam tentang sejarah dan kekuatan-kekuatan gaib. Setelah mendengarkan cerita dewa, Ki Nitiswara menyadari bahwa golok yang ditemukan dewa adalah artefak yang sangat berbahaya. Ia memperingatkan dewa bahwa golok tersebut adalah simbol dari kekuatan hitam yang ditinggalkan oleh Raja Kadiri terakhir, yang pada akhirnya membawa kehancuran bagi kerajaan tersebut. Menurut Ki Nitiswara, golok ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan jiwa-jiwa yang telah meninggal, menjadikannya alat yang bisa membawa kehancuran jika tidak digunakan dengan bijaksana. Dewa harus segera melepaskan golok tersebut sebelum ia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, dewa tidak bisa begitu saja menyerah pada kekuatan yang telah ia rasakan. Ia mulai merasakan dorongan yang sangat kuat untuk mempertahankan golok itu, meskipun ia tahu bahwa itu akan membawa bencana bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, saat dewa berada di tengah hutan, sebuah pertempuran batin terjadi dalam dirinya. Ia merasakan kehadiran roh-roh yang terperangkap dalam golok tersebut, dan mereka mulai menguasai pikirannya. Golok itu mendesaknya untuk menggunakan kekuatan yang ada di dalamnya untuk mencapai keabadian dan menguasai dunia. Namun, di sisi lain, ada suara hati yang memberitahunya bahwa itu bukanlah jalan yang benar. Dewa berdiri terpaku di depan gua yang telah membawanya pada nasib yang tidak terduga. Setelah percakapan panjang dengan Ki Nitiswara, dia tahu bahwa dia harus kembali ke tempat itu. Namun, ada satu hal yang masih menggelisahkan dirinya. Golok itu, golok Singaraja Kadiri, tidak hanya sekedar artefak kuno.
Ia adalah sebuah kutukan yang mengikat jiwa pemiliknya, sebuah beban yang semakin berat di setiap detik yang berlalu. Saat Dewa memasuki kembali gua tempat ia menemukan golok itu, atmosfer di dalamnya terasa berbeda. Udara yang sebelumnya dingin dan sepi kini terasa sesak, seolah gua itu hidup dan bernafas bersama kehadirannya. Gemuruh halus terdengar dari dalam batu-batu gua, seakan-akan menyambut Dewa dengan suara yang sangat akrab, meskipun itu adalah suara yang menakutkan. Tanpa sadar, tangannya kembali meraih gagang golok yang tergeletak di altar batu tersebut. Tak ada pilihan lain, Dewa tahu bahwa dia harus mengembalikan golok itu, meskipun saat ini dia merasa lebih terikat dengan golok itu daripada sebelumnya. Saat jari-jarinya menyentuh gagang golok, sekali lagi, tubuhnya terasa terhentak oleh kekuatan yang mengalir dari senjata itu. Sensasi panas menyebar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Suara bisikan halus itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, "Kamu tak bisa melepaskan kami begitu saja. Kita satu sekarang, Dewa." Dewa merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Kekuatannya, yang semula terasa seperti pemberian yang luar biasa, kini berubah menjadi kutukan yang menjerat. Golok itu, atau lebih tepatnya kekuatan yang ada di dalamnya, tampaknya telah menguasai pikirannya sepenuhnya. Namun, seberapapun kuatnya dorongan itu, Dewa tahu bahwa dia harus mengembalikannya. Jika tidak, seluruh desanya akan dihancurkan. Tiba-tiba, suara gemuruh di dalam gua semakin keras, dan sekelebat bayangan hitam melintas di antara batu-batu besar. Dewa berbalik dan melihat wajah-wajah muram dan penuh kebencian, roh-roh yang terperangkap dalam golok itu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah lama meninggal, tetapi masih terikat oleh kekuatan yang tidak mereka pilih. Mereka terperangkap dalam senjata tersebut, dan mereka memandang Dewa dengan penuh amarah. "Dewa, kami adalah bagian dari kekuatan ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami," suara mereka bersatu dalam kehampaan. "Kami adalah bagian dari sejarah, dan kamu adalah bagian dari kami. Kamu tidak bisa melawan kami." Rasa takut mulai menyelimuti Dewa. Suara itu semakin menuntut, semakin memaksanya untuk menggunakan golok itu, untuk melepaskan kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Dewa merasa matanya mulai kabur, pandangannya mulai berputar, dan kekuatan itu semakin menguasai dirinya. Namun, sesuatu di dalam hatinya berteriak. Ini bukan jalan yang benar. Dia harus berjuang melawan kekuatan itu, apapun risikonya. Dengan sekuat tenaga, Dewa berusaha mengendalikan dirinya. Dia menggenggam erat golok itu dan berteriak, "Cukup! Aku tidak akan menjadi budak kalian." Sesaat setelah teriakan itu, sebuah ledakan energi yang luar biasa mengguncang gua. Suara ribut dari dalam batu-batu gua menggema, dan Dewa merasa tubuhnya terlempar ke belakang. Golok itu terlepas dari genggamannya dan terbang ke tengah gua, tepat di atas altar batu. Namun, bukan hanya golok itu yang jatuh. Dalam sekejap, sebuah bayangan besar muncul di hadapan Dewa. Sesosok raksasa dengan tubuh terbalut api hitam, wajahnya dihiasi taring-taring tajam dan matanya menyala merah seperti bara api. Itu adalah sosok yang disebut-sebut oleh legenda sebagai penjaga kekuatan golok tersebut, Raja Singakadiri yang telah lama mati dan terperangkap dalam golok. "Begitu lama aku terpenjara dalam kekuatan ini," suara itu mengguncang setiap inci tubuh Dewa. "Kini, aku akan membebaskan diriku, dan kamu akan menjadi bagian dari aku. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Dewa menatap sosok raksasa itu dengan ketakutan yang luar biasa. Namun, dia tahu bahwa untuk bisa menghentikan semuanya, dia harus berani menghadapinya, meskipun kematian mungkin akan menjemputnya. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Dewa berdiri dan kembali meraih golok yang tergeletak di altar. Ketika tangannya menyentuh gagangnya, dia merasakan sebuah energi yang berbeda, energi yang bukan berasal dari kutukan, tetapi dari tekadnya untuk membebaskan dirinya dan desa dari ancaman ini. "Singakadiri, kamu telah lama terjebak dalam kutukan ini," Dewa berkata dengan suara penuh keyakinan. "Dan aku akan menghancurkan kutukan ini. Kamu tidak akan mengendalikan hidupku, atau hidup siapapun lagi." Golok Singaraja Kadiri, yang sebelumnya terasa begitu kuat, kini terasa lebih ringan dalam genggaman tangan Dewa. Dengan satu tebasan yang kuat, Dewa mengarahkannya ke sosok raksasa yang menakutkan itu. Sebuah cahaya terang menyelimuti gua, dan suara gemuruh yang sangat keras terdengar. Golok itu, dengan kekuatan yang dimilikinya, berhasil menghancurkan tubuh raksasa tersebut menjadi serpihan-serpihan abu yang terbang ke udara. Namun, meskipun raksasa itu hancur, Dewa merasakan perasaan yang aneh. Kekuatan golok itu kini mengalir dalam dirinya, dan dia tahu bahwa setelah ini, dia akan menghadapi konsekuensi yang sangat besar.
Malam setelah pertempuran, Dewa pulang ke desa dengan golok di tangannya. Namun, meskipun dia berhasil mengalahkan sosok Raja Singa Kadiri, rasa cemas dan takut terus menghantuinya. Dia tahu, meskipun golok itu kini tidak lagi mengikatnya dengan kutukan, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang telah dia bangunkan. Golok itu, pada dasarnya, tidak bisa dihancurkan begitu saja. Kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah bagian dari sejarah yang tak bisa diputuskan. Desa yang semula terancam kini tampak tenang. Namun, bagi Dewa, kehidupan tidak akan pernah kembali seperti semula. Dia tahu bahwa meskipun dia telah selamat, kutukan yang dia bawa masih belum selesai. Kekuatannya mungkin telah dilepaskan dari golok itu, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, telah merasuk dalam dirinya. Di suatu malam yang sunyi, saat Dewa duduk di bawah pohon besar di pinggir desa, sebuah suara halus kembali terdengar, kali ini datang dari dalam dirinya. "Kamu telah membebaskan kami, Dewa. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa lolos dari harga kekuatan ini. Kami akan menuntut balas dan harga yang harus kamu bayar belum selesai." Dewa menatap bintang-bintang di langit, dan dalam hatinya, dia tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Golok Singa Raja Kadiri mungkin telah terlepas dari kutukan, tetapi bagi Dewa, jalan untuk membebaskan dirinya dari bayangan gelap yang terus mengejarnya baru saja dimulai.